Oke, di sini ada soal fungsi, konsep domain sama range. Levelnya masih mudah ya. Range dari fungsi fx 3x min 2 jika domainnya adalah x min 1, 0, sama 5 adalah siapa? Oke, pertama, kakak harus kasih tahu dulu ya, apa definisi dari range? Range itu adalah daerah hasil. Ya, kata kuncinya ini guys, hasil. Udah itu aja. Kalau domain itu adalah daerah asal. Fokusnya di sini aja ya. Kata kuncinya asal sama hasil. Kalian tuh bayanginnya kayak sesuatu mesin aja guys ya. Misal kalian mau bikin nasi goreng. Misalnya ini nasi goreng ya. Nah, ini nasi goreng nih, nasgor. Nah, nasgor ini adalah sesuatu hasil ya. Kakak sebut hasil. Kalau misalnya nasgor itu sebagai hasil, siapa asalnya si nasgor ini guys? Ayo, apa aja guys? Bisa nasi yang pertama kan? Ya enggak? Habis nasi ada kecap. Nah, kalau beras kejauhan sih. Ya itu bisa lah sebenarnya beras. Kecap, minyak gitu guys. Terus apa lagi guys? Telur. Ya, telur lah. Ya, terus ya dan seterusnya gitu kan. Nah, ini adalah sebagai si daerah asalnya. Nah, terus kita proses kan. Nah, proses dengan sesuatu alat atau mesin. Apa alatnya itu guys? Bisa penggorengan atau apa lah ya. Nah, konsep fungsi itu adalah proses ini guys. Proses itu adalah fungsinya gitu. Asal itulah yang domainnya tadi nih. Sedangkan hasil itu adalah ya ini jawabannya gitu. Kebayang ya harusnya. Sekarang gini, kalau misalnya si asalnya itu adalah si X, yaitu adalah si min 1, terus 0, terus 5 gitu ya. Ini sebagai si daerah asal atau domain ya, domain. Kita proses dengan sesuatu mesin yang bernama adalah fx 3x min 2. Nah, pertanyaannya dia bakal menghasilkan apa nih? Gitu guys. Sekarang gini, gimana cara memprosesnya kak? Ya udah, pertama x-nya min 1. Ya udah, berarti f min 1 sama dengan, nah kalian lihat di sini, kalau di sini x, di sini x, berarti kalau di sini min 1, di sini juga min 1 guys. Gitu. Berarti ini min 3 ya. Min 3 dikurang 2, yang mana itu adalah min 5. Nah, min 5 ini adalah sebagai si nasgornya guys, si hasilnya. Jadi, ya disebutnya nanti bisa fx atau bisa juga y ya, gitu. Daerah hasil itu biasanya disebutnya itu. Menghasilkan min 5 guys. Nah, gitu. Oke, kebayang ya. Jadi, si x-nya itu sebagai si daerah asal, itunya sebagai itu. Nah, sekarang yang 0 guys. Yang 0 dimasukin ke mesin, itu jadi apa? F0. Berarti kan 3 dikali 0. Dikurang 2. 0 dikurang 2. Oh, jadinya min 2. Nah, ini min 2. Nah, sekarang yang 5 guys. Masukin ke mesin. Jadi apa dia? F5. Berarti 3 dikali 5 dikurang 2. Berarti 15 dikurang 2. Berapa 15 kurang 2 guys? 13. Berarti ini 13. Berarti kalau misalnya ditanya range-nya berapa, berarti kan hasilnya berapa? Ya hasilnya itu adalah min 5, min 2, sama 13. Jawabannya C ya. Gitu. Di sini ada soal apa? Range dari fungsi ini. Berarti mesinnya itu dia ya. Nah, ini domainnya, daerah asalnya. Oke, berarti 0 dimasukin ke fungsi fx, berarti jadinya f0 ya. 4 kali 0 kurang 3, berarti 0 kurang 3, jawabannya min 3. Nah, ini hasilnya guys. Terus 1 dimasukin ke mesin, berarti jadinya F1. Berarti 4 dikali 1 kurang 3. Berarti 4 kurang 3, jawabannya 1. Terus 3, oke. 3 dimasukin ke mesinnya guys. Berarti jadinya berapa nih? 4 dikali 3 dikurang 3. 12 kurang 3, 9. Terus 5 nih, masukin ke mesinnya. F5. Berarti 4 kali 5 kurang 3. Berarti 20 kurang 3. Berapa? 20 kurang 3? 17. Jadi jawabannya adalah min 3, 1, 9, 17. Bebek. Diberikan fungsi fx sama dengan 4x plus 1. Dengan range dari fungsi f itu adalah min 3, 1, 9, 17. Domain fungsi tersebut adalah, nah ingat guys, tadi kan x itu kan sebagai domain kan, ya kan? Ini kan domain ya, betul nggak? Diproses dengan fx menjadi y atau daerah hasil ya. Daerah hasil itu bisa disebut y atau fx ya, sama aja ya. Ini istilah doang. Jadi fx ya sama dengan 4x plus 1. Ketika kita masukin x-nya ke sini, dia itu akan mendapatkan suatu hasil nilai ya. Berarti ingat ya, fx itu sama aja kayak y ya. Nah, jadi ketika kita masukin x-nya ya, kita masukin x-nya nih ke sini, nanti kan dapat nilainya y sama dengan sesuatu. Betul nggak guys? Kita masukin nih x-nya misalnya, x-nya 1 kak, coba daerah asalnya 1. Oh ya udah berarti 4 kali 1
tambah 1. Oh, berarti 4 tambah 1. Berarti jawabannya 5 Y-nya nih. Nah, Y-nya ini hasilnya kan. Jadi, X-nya 1 menghasilkan Y-nya 5, gitu kan. Nah, sekarang, gimana kalau misalnya, tadi kan kita punya Y sama dengan sesuatu. Kalau misalnya kita pengen kebalik gitu, kita pengen nyari X-nya. Nah, caranya itu kita inverse, guys. Kita balik, guys. Gitu. Pakai apa? Uno reverse. Jadi dibalik, guys. Yang tadinya itu Y sama dengan sesuatu. Terus kita balik jadi X sama dengan sesuatu. Itulah konsep fungsi inverse sebenarnya. Ya, kita putar nih di sini. Jadi, caranya gimana ya? Gampang. Kita tinggal permainin aljabarnya aja, guys. Pertama, gimana caranya, guys? Kedua ruas kita kurang 1 kan? Berarti ini jadinya Y min 1 sama dengan 4X. Kemudian kedua ruas bagi 4. Berarti Y min 1 per 4 sama dengan X. Sampai sini paham gak, guys? Karena di sini kan aman ya, Y sama dengan sesuatu nilai. Nah, kita mau puter nih, kita flip. Karena kita mau mencari domainnya. Ya udah, berarti X sama dengan sesuatu nilai. Dapatkan kita. Nah, ya udah, sekarang kalau misalnya dia bertanya nilai X-nya berapa, ya udah, berarti tinggal kita masukin aja ke fungsinya, guys. Dah, kita masukin. Min 3. Jadi berapa, guys? Kalau min 3, masukin ke sini, guys. Y-nya ya, yang min 3 ya. Berapa nih? Ini min 4, bagi 4, min 1. Terus kita masukin berapa lagi, guys? 1 ya. 1 kita masukin ke Y-nya. Berarti 1 kurang 1 per 4 gitu kan. 1 kurang 1 per 4. Berarti 0 ya kan. Terus 9. Ayo 9 masukin ke fungsinya. 9 kurang 1 per 4. Berarti ini 8 per 4 ya kan. Jawabannya 2. Terus yang terakhir 17. Kita masukin ke fungsinya. Berarti X sama dengan 17 dikurang 1 per 4. 16 per 4. Jawabannya adalah 4. Jadi, domainnya itu adalah si X-nya itu adalah min 1, 0, 2, 4. Min 1, 0, 2, 4. C. Di sini ada soal fungsi komposisi ya. Diketahui fungsi F itu adalah ini, fungsi G itu adalah ini, H itu adalah ini. Ditanya H lingkar G lingkar F. Oke, sekarang kakak pengen ngejelasin konseptual dulu ya guys. Kalau misalnya dia bilang ya, misalnya F 1,3, 2,5 dan seterusnya gitu ya. Ingat ya guys, ini adalah si domain atau si X ya. Oke, ini adalah si range atau si Y. Nilai Y. Berarti ini adalah nilai X, ini nilai Y, nilai X, nilai Y, ini nilai X, ini nilai Y. Ya, kalian harus paham ya, kesepakatannya gitu ya. Penulisan di fungsi matematika gitu tuh gitu guys. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini guys, ada fx, ya nilai fx adalah sesuatu misalnya gitu kan. Nah, ketika x-nya dimasukin 1, ya, masukin 1, itu akan menghasilkan 3 gitu dari sini. Ketika dimasukin f-nya itu 2, menghasilkan y-nya itu 5. Ketika dimasukin 5, dapatnya 8. Ketika dimasukin 8, dapatnya 13. Sama kayak tadi guys. Tadi kan 1, 2, 5, 8 kayak gitu kan. Diproses nih sesuatu mesin gitu kan. Diproses sesuatu mesin mendapatkan hasil 3, ya kan. Terus 5, terus 8, terus 13. Jadi dia itu menghasilkan kayak gini guys. Nah, itu maksudnya ya. Maksud dari penulisan fungsi ini. Aman ya? Ya harusnya aman sih ya. Kita lanjut ya. Oke. Sekarang dia nanya apa nih guys? Dia nanya H lingkar G lingkar F5. Nah, maksudnya itu apa? Jadi maksudnya gini guys. Penulisan lingkar-lingkar gini, ini tuh maksudnya kayak gini guys. H yang dalamnya itu adalah G, yang dalamnya itu adalah F, yang dalamnya itu 5 gitu. Ini tuh kayak semacam apa ya? Kayak tadi tuh, beras ya misalnya domain awalnya itu misalnya beras gitu kan. Si X-nya gitu ya. Si X-nya itu beras. Beras diproses ya kan? Diproses, dicampur sama air, dicampur sama apa, dimasukin ke mesin yang namanya magicom atau pemanak nasi. Itu menjadi nasi, guys. Nah, nasi ini kan sebenarnya range kan? Betul nggak? Range dari domain yang pertama gitu. Jadi beras menghasilkan nasi. Nah, range yang ini dimasukin lagi nih guys ke penggorengan. Ada range lagi nih, range 2 lah gitu misalnya. Ini Y gimana ya? Range 2 itu hasil dari hasil yang pertama gitu. Digoreng hasilnya jadinya nasgor gitu. Jadi kayak mesin menghasilkan sesuatu. Nah, hasilnya itu dimasukin lagi ke mesin guys. Nah, itu adalah konsep fungsi komposisi ya. Kebayang nggak guys? Jadinya awalnya nih cuman F5 nih, ya kan? F5 kan kita dapat nih, ya kan nilainya. F5 kita dapat nilainya. Nah, nilainya F5 itu dimasukin lagi ke mesin baru yang namanya mesin G gitu. Nah, nanti hasilnya dari sini dimasukin lagi ke mesin H gitu. Konsepnya tuh kayak gini guys, kayak kalian membuat sesuatu
beras ya jadi nasi, dari nasi jadi nasi goreng guys. Nah ini kalau misalnya kalian tipikal orang psikopat ya kan, dari nasgor kalian proses lagi jadi jus nasgor misalnya gitu. Nah nih kalian psikopat nih kan, ini jadi range lagi guys gitu. Jadi mesin hasilnya dimasukin mesin lagi, dimasukin mesin lagi, ini kalian blender misalnya gitu ya, gitu guys. Itu konsepnya guys. Jadi mesin yang dimasukin mesin lagi gitu. Maksudnya gimana? Ya udah gampang guys. Dari si F5 kita mendapatkan apa guys? Ingat, Fx sama dengan sesuatu kan. F5 berarti kalau misalnya dari fungsi ini dapatnya 8 ya guys. Gitu. Jadi X-nya itu dimasukin 5, Y-nya dapat 8. Nah, sekarang berarti kan ini jadinya H, G, ini jadi 8 kan? Ini sepaket jadi 8. Nah, sekarang ditanya G8 guys. Nah, G8 itu berapa? Kita lihat dari mesinnya. Mesin G. G8 menghasilkan 20 guys. G8 menghasilkan 20. Oh, berarti ini 20 guys. Nah, sekarang pertanyaannya H20 berapa guys? Ya, lihat aja H20 itu hasilnya 4. Berarti ini 4 jawabannya. Gitu. Jadi jawabannya adalah 4 yang C ya. Nah, buat soal ini ya, di sini tuh ada, ini sama ya, konsep sesuatu mesin yang hasilnya itu kita masukin mesin lagi guys. Jadi di sini ada Fx 2x plus 5, ada Gx yang mana itu adalah x kuadrat min 4x plus 1. Ditanya GOFX. Nah, yang namanya GOFX itu berarti G yang dalamnya itu Fx guys. Nah ini apa nih pertanyaannya nih? Apa nih jawabannya? Sekarang gini guys, Gx itu kan tadi x kuadrat min 4x plus 1. Betul gak? Sekarang kalau misalnya kakak tanya G kotak ya, berarti kalau di sini X, di sini X, di sini X. Berarti kalau di sini kotak, ya udah di sini kotak juga, di sini juga kotak, di sini plus 1. Sampai sini aman dulu nggak guys? Aman. Oke, sekarang si kotaknya ini kakak mau masukin si Fx guys. Nih, kita mau masukin si Fx ke sini. Berarti kan jadinya G yang dalamnya itu adalah Fx gitu kan. Berarti ini jadinya apa? Ya udah, ini jadinya Fx yang itu dikuadratkan dikurang 4 yang mana dikali Fx ya kan, ditambah 1. Sampai sini aman. Nah, ya udah, sekarang Fx-nya itu siapa? Ya si 2x plus 5 kan. Berarti ini kita substitusi nih. Ya karena kan katanya sama dengan, berarti kan boleh dong kita ganti. Ini 2x plus 5 kuadrat, ini 4 dikali 2x plus 5 ditambah 1. Udah, setelah itu tinggal kita jabarin aja guys. Ya, ini kalau mau dijabarin itu dapat 4x kuadrat plus 20x plus 25 ya. Yang ini kita kali distributif jadinya min 8x min 20 plus 1. Berarti jawabannya 4x kuadrat. Ini dikurang ini 12x ya. Ini dikurang ini kan jadinya 5. 5 tambah 1 itu 6 guys. Jadi jawabannya yang cicak ya. Di sini ada soal diketahui Gx adalah ini dan FOGX adalah ini, ditanya F3. Nah, ini tuh agak tricky guys, agak tricky cara ngerjainnya. Jadi kita kan diketahui apa? Gx, yaitu 2x plus 1. Terus kita diketahui FOG. Nah, FOG itu kan FGX ya, yang mana itu adalah 6x plus 2 per x plus 1 gitu. Yang mana Gx-nya inilah adalah dia kan. Jadi kalau kakak tulis kayak gini kalian nggak bingung ya. Nah, oke, sampai sini dulu aman gak guys? Dari sini ke sini bingung gak guys? Kalau bilang aman guys, aman ya. Jadi ininya kakak ganti nih, ya. Nah sekarang ditanyanya itu F3 guys. F3 tuh berapa? Ini pertanyaannya kan. Gimana cara ngerjainnya? Kita kan punyanya F2x plus 1 sama dengan 6x plus 2 per x plus 1. Nggak bisa guys. Masalahnya kalau misalnya tadi kita ngerjain misalnya Fx sama dengan 2x plus 3. Misalnya ini contoh ya, contoh lain. Ketika ditanya F3, ya udah gampang karena di sini X, di sini X. Berarti kalau di sini 3, di sini 3, gampang, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita punyanya justru bukan Fx nih. Kita punyanya F 2x plus 1 guys. Jadinya 6x plus 2 per x plus 1. Apakah kalau misalnya ini kakak tanya dan diganti jadi F3, terus ini X-nya kita ganti 3. Ini kita masukin 3 gitu. Kayak gini. Nah, kalau kalian jawab ini salah total ya. Ini salah guys. Karena kenapa? Kalau di sini X, di sini X, berarti di sini 3, di sini 3. Tapi kalau di sini 2x plus 1, nah, di sininya gimana guys? Nah, ini agak bingung guys. Karena di sininya bukan X awalnya gitu. Jadi caranya itu gimana? Kalau mau mencari F3, nah caranya bisa bikin permisalan guys. Oke?
kita bisa bikin permisalan. Jadi F2X plus 1 itu kan adalah 6X plus 2 per X plus 1. Nah, kita pengen nanya F3 kan? F3 yang kita mau tanya kan? Ya udah, kalian bikin aja ini permisalan, guys. Misal, ya, 2X plus 1 ini kita bikin 3. Nah, kita misalin sendiri, guys. Oke? Ya udah, kalau misalnya 2X plus 1-nya jadi 3, berarti boleh dong kakak bikin 3 kayak gini kan? Nah, kalau misalnya 2X plus 1-nya itu 3, berarti X-nya itu berapa? Nah, kalau X-nya berapa, kita mainin aljabarnya dulu, guys. Oh, berarti X-nya itu 1. Jadi, kalau misalnya kalian memisalkan 2X plus 1-nya menjadi 3, berarti X di sini kamu gantinya 1. Gitu, jadi 6 kali 1, di sini 1 tambah 1. Berarti jadinya 6 tambah 2 itu 8, 8 per 2, jawabannya 4. Gitu, guys. Sampai sini paham kah? Oke, di sini ada soal ya, Gx itu sama dengan 3x min 2, ditanya F4 ya, 4x plus 1. Oke, iya ini kayaknya salah nih AI-nya. Ya udahlah ya, x plus 2. Oke, berarti ini F 3x min 2, 4x plus 1. Kalian pada panik, guys. Kok nggak ada jawabannya? apa aku yang salah ya gitu. Oke, sabar. Oke, kita bikin permisalan ya. Nah, ini misal berarti 3x min 2 nya kita misalin jadi 4 ya. Berarti ini 6 2. Oke, berarti ditanya F4 kan. Berarti jadinya 4 kali 2 ditambah 1. Jangan kalian masukin 4 ya, jangan ya. Karena masukinnya yang ini, guys. Per 2 tambah 1. Berarti ini 8 tambah 1 per 3. 9 per 3. 3. Di mana salahnya, guys? Kok kakak tidak dapat pecahan? 4x plus 1, x plus 2. Oh iya ya. Oh iya, sorry. Ini 4 ya. Oke. Nah ini 2, 4. Oke, dapatnya 9 per 4 ya. Ya, ini jawaban esai. F, 9 per 4. Nah. Oke, ini sama ya. F, Gx, ya kan? Sama dengan 2x min 3 per x plus 5. Yang mana Gx itu adalah X plus 4 ya. Oke, kayak tadi ya, kita bikin permisalan. Misalin X plus 4 itu adalah 2. Berarti X-nya min 2. Berarti F2 sama dengan 2 dikali min 2. Min 3, min 2 tambah 5. Berarti ini min 4, min 3, ini 3. Jadinya min 7 per 3. Nah, jawabannya F. Min 7 per 3. Sama ya, F 5x plus 1 berarti x plus 7, 2x plus 1 kita misalin dengan 6 berarti x nya 1, terus jadi ini F 6 berarti 1 tambah 7, 2 kali 1 tambah 1 berarti 8 per 3. Jawabannya adalah F 8 per 3. Di sini tuh dia bilang apa? Diketahui fungsi fx itu adalah 5x min 1 per 3x plus 2. Dengan x itu tidak boleh min 2 per 3. Nah, ini sebagai syarat aja ya, guys. Karena kalau misalnya x-nya itu min 2 per 3, nanti ini jadi pembagian dengan 0, guys. Ya, karena kalau pembagian dengan 0 itu haram, tidak boleh ya. Jadinya error nanti. Jadi, ada syarat yang ngebuat x-nya itu jangan min 2 per 3 ya. Gitu, biar nanti fungsinya itu nggak error gitu kan. Nah, ingat guys, ini kan kakak bilang ya, y sama fx itu kan sama ya tadi ya. Jadinya kalau misalnya ada y sama dengan 5x min 1 per 3x plus 2. Ingat guys, ini kesepakatan ya. Ini kesepakatan aja. Nah, ingat, yang namanya inverse itu dia tadinya kan y sama dengan sesuatu, kita mau flip, nah kita puter, kita flip, jadinya itu adalah x sama dengan sesuatu. Sama kayak tadi ya. Kita flip, kita putar. Gimana caranya? Kita harus bisa bermain sama aljabar berarti kan? Oh, ini jadinya gini. Ini jadinya 5x min 1. Oh, ini kita kali ke dalam nih. Jadinya 3xy plus 2y sama dengan 5x min 1. Oh, terus yang ada x-nya kita kumpulin nih guys. Ini 3xy, ini min 5x. Ini jadinya min 2y min 1. X-nya kita keluarin. 3y min 5. Nah, terus kita bagi kedua ruas sama 3y min 5. Nah ini inverse ya.
gitu. Jadi permainan aljabar guys. Tapi kalau misalnya kalian mau pelan-pelan, itu bisa sih kakak jelasin. Tapi di sini kakak tuh pengen ngasih tahu ke kalian, intinya kalau inverse itu yang tadinya y sama dengan sesuatu, itu kita flip menjadi x sama dengan sesuatu. Nah sekarang kita balikin lagi ke fungsi yang awal ya. Oke, berarti f inverse x itu adalah, nah ini kan tadinya y. Nah ini kita balikin ke x lagi ya. Jadinya min 2x min 1 per 3x min 5. Nah ini kayaknya nggak ada jawabannya. Kita perlu manipulasi guys. Kita perlu johan di sini guys. Kita kali dengan 1 ya, karena setiap angka dikali 1 itu tidak akan mengubah apapun ya. Tapi satunya ini kakak ubah jadi min 1 per min 1 guys. Nah jadinya gimana tuh? Ini kali distributif ya. Jadinya 2x plus 1. Ini jadinya min 3x. Ini jadinya plus 5. Atau dibalik aja lah ya. 5-nya di depan. Jawabannya adalah 2x plus 1, 5 min 3x NC ya. Di sini ada soal apa? Lihat nih, fx-nya itu apa guys? Fx-nya itu adalah 4x plus 7 per x min 2. Berarti dari sini kalian bisa tahu dong, A-nya itu siapa? 4 ya A-nya. Oke, A-nya itu 4. B-nya itu 7 ya. C-nya itu berapa guys? C-nya. Ayo, C-nya berapa guys? C-nya. Tebak, C-nya berapa? Ayo, kita lihat. C-nya berapa? Ya, betul. 1 ya C-nya. D-nya itu min 4. Min 2, sorry. Berarti F inverse X-nya itu tinggal kita lihat. Tukeran posisinya. A sama D tukeran posisi. Berarti jadinya min 2X. Yang ini jadi plus 4. Ya, tukeran ya, tandanya nggak berubah, tetap min, tetap plus. Terus B sama C-nya nggak tukeran posisi, tapi dikasih minus, guys. Berarti yang tadinya 7, ya, nih yang tadinya 7, B-nya jadi min 7. Terus ini C-nya kan tadinya 1 ya, positif ya, berarti jadinya min X, gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah F inverse 3. Ya udah, berarti kalau di sini X, di sini X, di sini 3, di sini 3, guys. Nah, berarti ini berapa guys? Min 6, min 7, min 3 plus 4. Berarti min 13 ya, per 1. Jawabannya min 13. Sampai sini paham gak guys? Di sini ada soal apa guys? Seorang sales mendapatkan gaji pokok 4 juta. Nah, berarti dia itu udah fix dapat 4 juta guys. 4.200.000 udah fix. Ditambah bonus sebanyak 7.500 setiap unit yang terjual. Gitu. Berarti gaji dia 4.200.000 ditambah 7.500 dikali sesuatu X, yang mana X itu adalah unit terjual. Nah, jadi ini fungsi fx ya guys. Sampai sini paham? Jadi jawabannya yang mana guys? Yang bebek ya. Oke, ini masih soal yang sama ya. Jadi sales itu mendapatkan 4.200.000 dengan bonus 7.500 per setiap unit yang dijual. Ternyata dia ngejual 135 unit guys. Dia jago nih guys. Berarti ya udah, berarti F 135 ya. Gitu. Jadi 4.200.000 ditambah 7.500 dikali 135 karena dia jago nih. Berapa guys? Bonusnya doang berapa guys nih guys? Ini kan bonus kan? 7.500 dikali 135 berapa guys? Ayo cepat, itu berapa? 1.012.500. Nah ini bonusnya ya guys. Bonusnya dia segitu guys. Jadi kalau ditambah itu jadinya 5.212. Cobanya yang bebek. Paham gak guys? Di sini ada soal ya, dia itu bilang apa? Untuk mencetak X eksemplar poster dibutuhkan mesin. Oke, ini mesin ya. Jadi mesin itu adalah MX X plus 200 per 400. Dimana X-nya itu adalah eksemplar. Eksemplar itu kayak cetakan guys. Kayak hasil cetakannya, si kertasnya gitu loh guys. Hasil kertas posternya itu namanya eksemplar. Jika digunakan U unit mesin, biaya perawatan harian dalam telepon. Oke. Jadi dari sini itu kita bisa tahu ya, kalau misalnya U itu adalah MX ya. Berarti CU itu adalah sebenarnya CMX. Nah, ini kayak fungsi komposisi guys. Oke? Karena dia bilang U unit mesin. Jadi unit mesinnya itu sebanyak U. Sampai sini paham ya? Nah, berarti katanya dia kan CU itu sama dengan 12U plus 8. Nah, kata dia apa? Biaya perawatan hari ini adalah 80.000. Berarti CU-nya itu 80.000 guys. Kata si soal ya. Oke, berarti 80.000 itu sama dengan 12U plus 8. Oh, ini dalam ribuan rupiah. Oke, berarti ribuannya kita hapus ya. Jadi 80 aja.
Berarti 80 dikurang 8 sama dengan 12U. Berapa nih? 72 ya. Berarti U-nya berapa guys? U-nya 6 ya. Berarti kan tadi katanya U itu adalah MX nih. Oh ya udah, berarti 6 itu adalah MX gitu. Nah, kata soal MX itu adalah X plus 200 per 400 guys. Nah, yaudah ini tinggal kita kaliin aja ya. Berarti ini 2400 ya. Oke, berarti X itu akan sama dengan 2400 dikurang 200. Yang mana itu adalah 2200. Jadi jawabannya yang dodol.